Halo adik-adik semua, jumpa lagi dengan Pak GS. Kali ini kita akan membahas tema 3, subtema 3 pembelajaran 2 dari halaman 120 sampai 126. Di awal pembelajaran disajikan bacaan mengenai penemuan radio. Kalian baca dengan teliti ya. Dan mari kita jawab pertanyaan berikut berdasarkan teks tersebut. Menurutmu, apa dampak penemuan Guglielmo Marconi bagi warga dunia? Manusia dapat berkomunikasi menggunakan radio, mengirim pesan menggunakan telegram, dan mendeteksi posisi pesawat atau kapal menggunakan teknologi radar. Apa yang akan terjadi jika Guglielmo Marconi tidak menemukan radio? Manusia tidak akan bisa melakukan komunikasi jarak jauh, menyebarkan informasi, dan mendengar lagu lewat radio. Kemudian, ada Lani yang mendengarkan radio dengan suara yang keras sehingga membuat adiknya terganggu. Menurutmu, apakah Lani sudah menggunakan hak dan kewajibannya secara seimbang? Jelaskan alasanmu. Belum. Meski berhak mendengar lagu dari radio, tetapi Lani tidak memikirkan kewajibannya untuk membantu adiknya belajar dan tidak menghargai hak adiknya untuk memperoleh ketenangan saat belajar. Lalu, perhatikan gambar dalam tabel. Gambar 1, apakah mereka sudah menggunakan hak dengan tanggung jawab? Belum, karena mereka belum cukup umur untuk berkendara. Lalu, apakah mereka juga sudah melaksanakan kewajibannya dengan tanggung jawab? Belum, karena mereka berkendara tanpa helm, berboncengan 3 orang, dan berkendara tanpa SIM. Gambar 2, apakah dia sudah menggunakan hak dengan tanggung jawab? Belum, karena dia berhak mengikuti ujian tapi mengerjakannya dengan menyontek. Kemudian, apakah dia sudah melaksanakan kewajibannya dengan tanggung jawab? Belum, karena dia tidak jujur dalam mengerjakan ujiannya, yaitu dengan cara menyontek. Selanjutnya, menurutmu mengapa kita harus melaksanakan hak dan kewajiban dengan tanggung jawab? Karena hak yang kita miliki terdapat hak orang lain yang wajib dihargai. Sehingga hak dan kewajiban yang kita lakukan tidak hanya berdampak bagi diri sendiri, tetapi juga orang lain. Maka keduanya harus seimbang. Apa yang terjadi jika kita tidak melaksanakannya? Kita akan merugikan diri sendiri dan orang lain. Pertanyaan selanjutnya, mengapa tombol radio berbentuk lingkaran? Dan apa yang terjadi jika tidak lingkaran? Tombol radio berbentuk lingkaran untuk memudahkan dalam mencari sinyal radio. Jika berbentuk lainnya, maka akan lebih sulit membuat pas di sinyal yang diinginkan. Pertanyaan berikutnya, nomor 1. Sebuah lapangan berbentuk lingkaran memiliki keliling 88 meter. Tentukan luas lapangan tersebut. Keliling sama dengan pi kali d. Maka d sama dengan keliling dibagi pi. Sama dengan 88 meter dibagi 22/7. Sama dengan 88 meter dikali 7/22. Sama dengan 28 meter. Jika diameternya adalah 28 meter, maka jari-jarinya adalah 14 meter. Luas sama dengan pi kali r kali r. Sama dengan 22/7 dikali 14 meter dikali 14 meter. Sama dengan 616 meter persegi. Jadi, luas lapangan tersebut adalah 616 meter persegi. Pertanyaan kedua, sebuah ban mobil memiliki jari-jari 30 cm. Ban tersebut berputar sebanyak 100 kali. Tentukan jarak yang ditempuh oleh mobil tersebut. Untuk menentukan jaraknya, maka keliling dikalikan banyak putaran. Jarak sama dengan keliling dikali putaran. Sama dengan 2 dikali pi dikali r dikali 100. Sama dengan 2 dikali 3,14 dikali 30 cm dikali 100. Sama dengan 18.840 cm. Atau setara dengan 188,4 meter. Pertanyaan berikutnya, Pak Edi akan membangun sebuah taman yang berbentuk lingkaran. Taman tersebut mempunyai diameter 56 meter. Di sekeliling taman akan ditanami pohon dengan jarak 2 meter. Harga setiap pohon adalah Rp50.000. Berapa biaya yang harus dikeluarkan oleh Pak Edi untuk membeli pohon? Jumlah pohon sama dengan keliling lingkaran dibagi jarak antar pohon. Sama dengan pi dikali diameter dibagi 2 meter. Sama dengan 22/7 dikali 56 meter dibagi 2 meter. Sama dengan 88 pohon. Biaya yang harus dikeluarkan adalah jumlah pohon dikalikan harganya. Maka sama dengan 88 dikali Rp50.000 sama dengan Rp4.400.000. Nomor 4, sebuah taman berbentuk lingkaran. Taman tersebut memiliki keliling 88 meter. Taman tersebut akan ditanami rumput. Harga rumput adalah Rp30.000 per meter persegi. Hitunglah biaya yang dibutuhkan untuk menanam rumput. Keliling sama dengan pi dikali diameter. Maka diameter sama dengan keliling dibagi pi. Diameter sama dengan 88 meter dibagi 22/7. Sama dengan 88 meter dikali 7/22. Sama dengan 28 meter. Jika diameternya adalah 28 meter, maka jari-jarinya adalah 14 meter. Luas sama dengan pi dikali jari-jari dikali jari-jari. Sama dengan 22/7 dikali 14 meter dikali 14 meter. Sama dengan 616 meter persegi. Biaya yang dibutuhkan adalah luas dikali harga rumput. Sama dengan 616 dikali 30.000. Sama dengan 18.480.000.
Nomor 5, Pak Doni memiliki kolam ikan yang berbentuk lingkaran. Kolam tersebut memiliki jari-jari 10 meter. Rencananya di pinggir kolam tersebut akan diberi pagar dari bambu. Biaya untuk membuat pagar bambu adalah Rp35.000 per meternya. Hitunglah biaya yang Pak Doni butuhkan. Keliling sama dengan 2 kali Pi kali R, sama dengan 2 dikali 3,14 dikali 10 meter, sama dengan 62,8 meter. Biaya sama dengan keliling dikali harga, sama dengan 62,8 meter dikali Rp35.000, sama dengan Rp2.198.000. Terakhir, kita diminta membuat 2 soal cerita tentang lingkaran. Di sini pakai contohkan seperti ini. Silakan kalian pause videonya untuk membaca lebih teliti. Dan jika ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar ya. Cukup sekian pembelajaran bersama Pak GS kali ini dan sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya.